Assalamualaikum sahabat lovers. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Perlu diketahui bahwa kita semua tetap membahas tentang materi yang sama, yakni kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan kasus Subang melalui channel Jejak Seleb. Kali ini admin akan membagikan informasi yang tak kalah menariknya. Kapolda Jawa Barat ingin kasus Subang segera diungkap. Ini respon kuasa hukum Danu dan Yoris. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan sahabat lovers, mohon untuk menekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Ahmad Taufan, kuasa hukum Yoris serta Muhammad Ramdhanu mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus yang merampas nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu. Ia mengatakan pihaknya sangat merespon baik saat mendapat kabar bahwa Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang baru menjabat untuk meminta Satuan Reserse segera mengungkap kasus yang sudah akan memasuki ke 100 tersebut. Kami dari tim kuasa hukum maupun keluarga bersyukur sekali dengan adanya Kapolda baru di Polda Jabar dan dalam statement ingin segera menetapkan tersangka, ungkap Ahmad Taufan kepada tribunjabar.id Kamis 18 November 2021. Keluarga dari kedua korban pun tak menutup kemungkinan untuk terus meminta pihak dari penangani kasus ini yang tak lain Polres Subang untuk mengungkap dalam waktu dekat. Semoga instruksi Kapolda ini benar-benar dijalankan dengan baik oleh Polres Subang, ungkapnya. Bahkan tak hanya itu, Taufan juga berharap Polres Subang untuk memeriksa temuan-temuan di lapangan, salah satunya yakni diduga terdapat oknum dari bantuan polisi yang ikut disebut-sebut. Apalagi beberapa temuan selalu ada cerita di mana ada nama oknum Banpol, ujar Taufan. Dapat diketahui saat ini kasus kematian Tuti Suhartini serta Amelia Mustikaratu tersebut sudah memasuki hari ke-92 dan kasusnya masih juga belum terungkap oleh pihak kepolisian. 3 bulan berlalu, kasus Subang masih menyisakan misteri. Siapa pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini belum juga terungkap. Di tengah upaya pengungkapan ini muncul sejumlah hal yang terbaru mengenai yayasan dan mana kedua korban menjadi pengurusnya. Belakangan ini, masalah yayasan yang dikelola keluarga Yosef yang disinyalir publik masih berkaitan dengan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu sungguh mencuat. Yosef dan Yoris bersama-sama menjalankan yayasan tersebut. Namun pasca kejadian kasus Subang tersebut, yayasan disebut-sebut terbengkalai. Di satu sisi, Yosef ingin segera menjalankan kembali yayasan tersebut. Di sisi lain, Yoris fokus dan merasa masih dalam keadaan berduka. Selain itu, Yoris pun membeberkan alasan pihaknya belum kembali aktif menjalankan yayasan. Dua perbedaan pemikiran itu kembali menimbulkan konflik baru hingga mencuat isu adanya oknum yang ingin ambil alih yayasan. Pihak Yoris bahkan belak-belakan mengendus adanya motif tersebut. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Yoris lewat tayangan kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Kuasa hukum Yoris membeberkan klarifikasi mengungkap kondisi Yoris yang belum akan menjalankan sepenuhnya yayasan. Ariel menegaskan kondisi Yoris yang kini tak menjalankan sementara yayasan karena masih berduka. Pihaknya pun menyayangkan keadaan kliennya berduka sementara ada oknum yang ingin mengambil alih yayasan tersebut. Lantas hal ini pun menimbulkan kecurigaan Yoris terkait motif oknum yang ingin menguasai yayasan ini. Apa motif sebenarnya untuk menguasai yayasan tersebut? Ujar Ariel. Ariel mengklaim sejak yayasan didirikan hingga saat ini Yoris menjalankan yayasan secara baik. Namun pihaknya justru mendapat isu bahkan kliennya Yoris sebagai ketua yayasan akan digantikan oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini. Ada yang ingin menguasai yayasan, ada apa? Itu pertanyaannya. Ujarnya kembali. Ariel pun memaparkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan bahwa pengurus yang berwenang melakukan sesuatu segala membawa yayasan menjadi lebih baik. Ia pun menegaskan untuk kegiatan belajar mengajar sekolah di yayasan tersebut, Yoris tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu, dikarenakan kepala sekolah sebelumnya sakit, Yoris segera menunjuk PLT
kepala sekolah tersebut. Lebih lanjut, Ahmad Taufan menambahkan penjelasan fakta alasan Yoris belum menjalankan yayasan. Ia mengatakan rumah TKP di mana kasus perampasan nyawa di Subang terjadi merupakan kantor yayasan. Di sini Yoris tidak menjalankan yayasan karena perlu kita ketahui bersama yang menjadi objek tempat kejadian perkara pembunuhan ini adalah kantor yayasan itu sendiri, ujar kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan. Selain itu, korban dalam perampasan nyawa itu pun merupakan pengurus yayasan, yakni Tuti dan Amelia. Diketahui Tuti Suhartini menjabat sebagai bendahara yayasan, sementara Amelia Mustika Ratu sebagai sekretaris yayasan. Demikian menurutnya wajar ketika Yoris sebagai ketua yayasan belum akan mengaktifkan yayasan. Karenanya kantor yayasan yang notabene rumah terjadi perampasan nyawa tersebut masih di garis polisi dan masih menjadi konsumsi publik. Sementara itu, terkait kegiatan mengajar di sekolah yayasan, Yoris pun akan mengaktifkan kegiatan belajar mengajar dengan prosedur yang baik dan benar. Ahmad Taufan menegaskan agar pihak lain agar tidak terburu-buru memberikan opini, apalagi terkait untuk mengambil alih yayasan dengan dalih dan alasan pendidikan dan lain sebagainya. Kami tahu, kami sudah selidiki tujuan sebenarnya, dugaan tujuan sebenarnya kami sudah paham, tegasnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Yoris itu berharap kasus Subang tersebut segera selesai. Di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Yoris merupakan ketua, lalu Yosef sebagai komisaris dan pembina yayasan. Nah, bagaimana menurut pendapat sahabat lovers? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan kasus Subang selanjutnya.